Di berbagai belahan dunia, ada belasan rumah sakit yang disebut-sebut sebagai yang paling horor. Gak cuma rumah sakit Indonesia aja loh guys yang punya cerita seram. Nah, kalau kalian pengen tahu mana saja rumah sakit yang menyimpan cerita seram, mari simak liputanku kali ini. Several Hospital di Inggris. Di rumah sakit ini, pengobatan seperti lobotomi dan elektroshock menjadi teknik yang normal diberikan kepada pasien. Teriakan demi teriakan membuat suasana jadi mencekam. Rumah sakit ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 1997 lalu. Lobotomi adalah tindakan pembedahan otak yang pertama kali dicetuskan oleh ahli saraf asal Portugal bernama Antonio Egas Moniz. Pembedahan ini ditujukan kepada pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia, depresi, gangguan bipolar, serta PTSD. Elektroshock adalah kejutan yang menggunakan listrik. Athens Mental Hospital di Amerika. Awalnya, rumah sakit ini beroperasi seperti rumah sakit jiwa pada umumnya. Namun, tahun 1978, semuanya berubah menjadi menyeramkan. Katanya ya guys, lebih dari 1.900 jenazah yang meninggal akibat prosedur lobotominya dimakamkan di halaman rumah sakit ini. Tidak ada tulisan nama pasiennya, hanya angka yang diasumsikan sebagai nomor urut pasienlah yang tertulis. Karena banyaknya pasien yang meninggal akibat pengobatan terapi kejut yang diterapkan di rumah sakit ini, kabarnya penampakan hantu berwujud pasien hingga jeritan suara sering terdengar dari dalam rumah sakit Athens Mental Hospital. Knockton Hall Hospital di Inggris. Menurut legenda yang beredar di masyarakat sekitar, rumah sakit ini dulunya adalah sebuah rumah besar. Seorang pelayan di rumah tersebut dibunuh oleh anak pemilik rumah itu. Kemudian, kediaman itu dialihfungsikan sebagai rumah sakit. Namun, arwah wanita itu bergentayangan di kamar tertentu tepat pukul 4:30 dini hari. Nah, mungkin di antara kalian ada yang penasaran dan ingin mencoba melihat arwah perempuan itu? Ya, silakan sambil subuhan di sana ya. Hati-hati. Oke, lanjut ke berikutnya. Tranquille Sanatorium di Kanada. Semula, sanatorium ini adalah sebuah peternakan, sebelum akhirnya pada 1907 disulap menjadi rumah sakit khusus bagi pasien penderita tuberkulosis. Pada tahun 1950-an, rumah sakit ini sempat ditutup sementara dan kembali dibuka pada tahun 1985. Saat itu, kabarnya banyak yang melihat gelembung udara yang melayang entah dari mana. Nah, selain itu guys, suara dan bayangan misterius bermunculan di tempat dan waktu yang tak terduga. Keganjilan-keganjilan ini sering dikaitkan dengan kisah seorang perawat yang dibunuh oleh pasiennya. Rumah sakit Gonjiam di Korea Selatan. Jika kalian pecinta film horor, pastinya tahu tentang rumah sakit Gonjiam. Pada masanya, rumah sakit Gonjiam ini terkenal dengan reputasi dan pelayanannya yang terbaik. Namun, dengan adanya rumor, cerita dokter gila yang suka membunuh pasien dan kematian misterius membuat rumah sakit Gonjiam kini menjadi rumah sakit terangker di Korea Selatan. Ada yang penasaran? Mau ke sana lagi? Saya nggak nemenin ya. Takut? Bahkan saking angkernya, pemerintah setempat melarang siapapun untuk masuk ke rumah sakit itu dengan alasan apapun. Pastinya rumah sakit itu jadi tempat uji nyali karena banyak hantu gentayangan. Oke, next. Beechworth Lunatic Asylum di Australia. Ada banyak cerita horor beredar yang menunjukkan keseraman rumah sakit jiwa yang aktif selama 128 tahun ini. Selama Beechworth Lunatic Asylum beroperasi, diperkirakan ada 9.000 tahanan yang menemui ajal di balik dinding gedung tersebut.
Tak hanya itu, dulu pernah ada seorang gadis muda yang dilempar dari jendela kamar lantai atas tanpa alasan yang jelas. Nasib gadis tersebut tentu saja naas, nyawanya tak terselamatkan. Kejadian di masa lalu ini membuat Asylum yang ditutup pada tahun 1995 itu sering muncul banyak penampakan misterius, termasuk kemunculan tahanan yang meninggal di sana. Nah, itulah guys beberapa rumah sakit yang angker di seluruh dunia. Pastinya masih banyak lagi, ratusan bahkan ribuan rumah sakit yang ada di dunia ini menyimpan cerita-cerita misteri. Di lain waktu, aku akan mengulas beberapa rumah sakit tersebut. Untuk itu, aku mohon dukungannya dengan mensubscribe channel aku dan jangan lupa untuk tekan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih dan see you next time. Bye!